Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mampir ke channel Batak Muslim. Tan Paragi. Sahabat-sahabat tentu sudah mengetahui siapa Tan Paragi ini. Tan Paragi adalah channel YouTuber Kristen yang isi channelnya banyak menyerang keyakinan umat Islam. Kalau kita yang mengatakan begitu mungkin dianggap terlalu mudah tersinggung. Pendeta Kristen juga mengatakan bahwa Tan Paragi sering menyerang keyakinan umat Islam. Bahkan pendeta ini mengatakan Tan Paragi dengan Paul Jang sama saja, satu level dalam hal kebencian terhadap agama Islam. Untuk pendapat, mungkin saya baca dulu salah satu komentar nih, menarik dari Pak Gilbert Louis. Dia bilangnya begini, Gilbert Louis, menurut pandangan saya, Tan Paragi itu mau menerima siapa saja, asalkan berani menentang Islam, tidak peduli mau dia Kristen yang benar atau Kristen yang sesat. Nah, menurut Bapak ini bagaimana? Apakah boleh Tan Paragi seperti begini? Ya, jadi betul. Ini siapa namanya tadi? Gilbert ya? Gilbert Louis. Iya. Oh, ini benar ini. Ini benar. Itu analisisnya tepat ya. Jadi tajam pemikirannya ini Gilbert Louis. Jadi memang kelihatan gini, orang ini dia berusaha merangkul siapa saja, yang penting orang itu bisa berapologetika terhadap Islam, begitu ya. Tapi ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Mengapa? Kalau caranya seperti itu, ini saya khawatir menyimpangkan kita dari makna apologetika yang sejati, ya. Kalau cuma hanya kumpul-kumpul bersekutu dengan siapa saja, tidak peduli ajarannya apa, hanya untuk sekedar melawan Islam, saya khawatir dia mempunyai kebencian terhadap Islam. Nah, ini saya tidak akan membuat video-video dengan judul bombastis kayak Paul Zhang itu ya. Memang Tan Paragi sama Paul Zhang ini mereka itu satu level lah mereka itu. Ya, satu level di dalam suka memprovokasi orang, memprovokasi pihak sebelah sehingga pihak sebelah marah sekali. Bahkan seakan-akan dia menggiring opini bahwa adanya bom di sana sini saya penyebabnya. Ngaco sekali ya. Kalau dibilang ada bom di sana sini bisa jadi dia penyebabnya karena judul-judul videonya sangat menusuk pihak sebelah ya. Tan Paragi dan Yusuf PI sering saling adu argumentasi di YouTube, saling serang dan saling jawab argumen masing-masing. Pada suatu ketika di akhir bulan November, dengan penuh kesombongan, Tan Paragi membuat pernyataan bahwa dia menantang Allah, mengajak dia kalau Allah itu Tuhan. Dia beri batas waktu sampai tanggal 31 Desember. Jadi begini, video ini saya publikasi pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 6 WIB. Dan saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya sampai 1 Januari 2023 pukul 00 WIB. Jadi, saya berikan Allah SWT waktu untuk mengazab saya selama 1 bulan penuh sampai tahun 2022 berakhir. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022 kira-kira mulai jam 10 malam sampai tanggal 1 Januari 2023 kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Jadi, silakan teman-teman berkoar-koar bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Tetapi, kalau saya tidak meninggal setelah masuk tahun 2023, berarti saya tidak diazab oleh Allah SWT. Jadi, jangan pernah ada yang berkata bahwa saya diazab oleh Allah SWT. Menurut saya, ini cukup fair. Masa Allah SWT tidak mampu mengazab saya dalam waktu 1 bulan kan? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin aja besok saya mati. Katanya hidup di tangan Tuhan kan? Jadi, eksperimen ini tidak mungkin saya rekayasa. 5 hari kemudian,
Ustadz Yusuf tampil secara meyakinkan. Sang Ustadz ini tidak kalah garang dan berani. Dia juga tampil menantang Tuhan Yesus. Saya tantang Yesus, gitu ya. Saya tantang Yesus untuk mengazab saya sampai 31 Desember. Apakah saya mati atau tidak? Kalau Yesus tidak mengazab saya sampai 31 Desember, berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi saya tunggu sampai 31 Desember, mampukah Yesus mengazab saya? Karena apa? Yesus sendiri bilang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi saya tunggu aja ya, sampai 31 Desember. Nanti kalau Tanpa Ragi itu menanggapi video saya atau live streaming kembali tentang video lanjutan ini, maka saya akan menanggapi kembali gitu di tanggal 31 Desember. Bahwa terbukti kalau saya tidak apa-apa, berarti Yesus bukan Tuhan. Ingat suara saya. Masih ada waktu 25 hari lagi. Ya, saya kasih Yesus sebanyak itu waktunya untuk mengazab saya. Setelah pernyataan tantangan itu, hari berganti hari. Januari 2023 pun tiba. Apa yang terjadi terhadap keduanya? Ustadz Yusuf tampil dengan kondisi tubuh yang masih segar bugar. Tuhan Yesus tidak mengazabnya. Sebulan yang lalu, tepatnya 30 November, Tanpa Ragi membuat video, yaitu dia menantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 31 Desember. Selang 5 hari, saya juga membuat tantangan yang serupa terhadap Tanpa Ragi. Saya tantang Yesus untuk mengazab saya sampai 31 Desember. Nah, ini sudah lewat, sudah bulan 1. Lalu kita akan mengkonfirmasi siapakah di sini yang betul-betul kena azab. Ya, ikhwani akhwati semuanya tahu, saya masih ngomong, saya masih sehat, saya masih bikin video. Berarti Yesus tidak mengazab saya. Kan seperti itu, saya masih hidup nih, masih sehat. Lalu Tanpa Ragi gimana cara membuktikannya? Tanpa Ragi bagaimana? Setelah pernyataan dia yang menantang Allah itu, dia lama tidak live, tidak membuat video. Kemudian dia membuat video, tetapi apa yang terjadi? Suara dan intonasinya jauh berbeda dengan suaranya yang dulu. Mari kita dengarkan perbedaannya. Video ini adalah video setelah dia menantang Allah. Pernah mengalami, apapun yang kamu lakukan, kamu tetap dikatakan sebagai orang yang jahat? Apakah kamu pernah mengalami, segala hal baik yang kamu lakukan dilupakan, tetapi satu hal buruk yang kamu lakukan, selalu diingat dan diungkit? Nah, kalau kamu pernah mengalaminya, tonton video ini sampai selesai. Dan ini suara di video-videonya yang telah lalu, sebelum dia menantang Allah. Saya akan live pada tanggal 31 Desember 2022, kira-kira mulai jam 10 malam, sampai tanggal 1 Januari 2023, kira-kira jam 1 pagi. Kalau saya meninggal sebelum tahun 2022 berakhir, berarti saya diazab oleh Allah SWT. Bagaimana sahabat-sahabat? Bagaimana pendapat Anda sekalian? Terjadi perubahan suara kan? Tidak seperti suaranya yang dulu. Bahkan dia juga mengakui telah terjadi perubahan suara di akunnya yang baru setelah pernyataan menantang Allah itu. 1, 2, 3. Oh iya. Halo semua. Ya, sesuai dengan janji saya ya. Hari ini kita akan live. Judul live kali ini detik-detik menunggu azab 2022 atau tahun baru 2023. Ya. Oke, pada hari ini malam ini kita akan bahas beberapa hal ya. Yang pertama, suara Tanpa Ragi. Ya, ini banyak banget teman-teman yang nanyain ya, kenapa suara Tanpa Ragi berubah. Oke, nanti saya akan bahas ini ya. Jadi tidak mungkin suara orang yang sama bisa berubah sedemikian rupa. Semua orang tahu suara itu punya beda karakter yang jelas.
suara tanpa ragi yang dulu dengan suara tanpa ragi yang sekarang. Kalau tanpa ragi sehat segar bugar, dia akan live pada tanggal 31 Desember sampai 1 Januari sesuai dengan janjinya. Tentu dengan suara lantang dan percaya diri dengan suara yang sama seperti dulu. Mengingat kesombongannya ketika menantang Allah, dia akan keluar-keluar bahwa azab tidak menimpa dirinya dengan suara yang sama. Ternyata tidak, dia datang dengan suara yang berbeda, dengan intonasi yang berbeda. Jadi besar kemungkinan dia mengalami sesuatu. Yang jelas dia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat pernyataan bahwa Allah itu Esa, satu, tidak ada sekutu baginya. Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Ada juga ayat yang menantang siapa saja tentang kebenaran Al-Quran dengan cara mubahalah. Mubahalah adalah bersumpah bahwa siapa yang dusta akan Allah laknat. Kemudian ada juga tantangan jika mengatakan keselamatan hanya di agamamu. Di Islam tidak ada keselamatan. Maka Allah menantang, mintalah kematian jika kamu benar. Sementara di agama Kristen tidak ada ayatnya Yesus mengatakan bahwa Dia Tuhan langit dan bumi. Yang ada malah pernyataan Yesus bahwa Beliau tidak bisa berbuat apa-apa dari kehendaknya sendiri. Jadi bagaimana keadaan tanpa ragi sekarang? Satu-satunya jalan adalah dia menampakkan dirinya sendiri. Kalau tidak, kemungkinan dia sedang menderita. Terima kasih sahabat-sahabat telah menonton channel Batak Muslim. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan kita selalu dalam iman Islam.